Hai, pada seri pembelajaran web development dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar PHP dari beberapa seri pembelajaran berikutnya dengan JavaScript, dengan Bootstrap, dan dengan jQuery. Nah, mengapa kita perlu belajar PHP? Kita membangun website dengan PHP. Nah, karena PHP merupakan bahasa scripting site server. Nah, yaitu bahasa pemrograman yang paling populer untuk membangun website yang dinamis. Kalau itu kita padukan dengan JavaScript, Bootstrap, jQuery, HTML, dan CSS. Nah, HTML dan CSS kita akan pelajari di bagian tersendiri, di modul tersendiri yang juga bisa teman-teman lihat di video tutorial saya yang lainnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa PHP itu paling populer? Nah, berikut ini merupakan data yang saya ambil dari w3tech.com mengenai itu, yaitu seperti berikut datanya. Nah, ini yang paling populer. Ini data yang tahun 2016 dari w3tech.com itu, bahwa PHP itu urutan tertinggi, diikuti ASP, kemudian Java. Nah, kemudian pada tahun 2020 yang diambil datanya itu pada bulan Juli 2020, itu PHP merupakan bahasa server-side yang juga masih tetap tertinggi, diikuti ASP.NET. Nah, kemudian ada yang muncul di kemudian yang sudah mulai ada peningkatan dari tahun 2016. Nah, kemudian ada bahasa pada bagian server side. Ada bahasa yang dipakai untuk client side yang kita nanti juga akan pelajari. Tapi kebanyakan script JavaScript ini nanti kita akan ambil dari beberapa web penyedia tentang itu. Nah, itu digunakan 96,8%. Nah, itu merupakan website yang ada di dunia yang didata oleh w3tech.com. Seperti itu ya. Nah, kemudian PHP yang akan kita pakai nanti untuk membuat website, ya, PHP-nya yang kita pakai adalah PHP versi 5. Itu dipakai 97%. Jadi web yang dibangun itu menggunakan PHP itu 97,7% 2016. Tapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan yang menggunakan PHP versi 5, beralih ke PHP versi 7, yaitu yang versi 7 di tahun 2020 itu ada 55,3%. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang versi 5, bukan versi 7. Nah, sebenarnya apa sih kelebihannya versi 7 dibandingkan versi 5? Nah, kalau kita sekarang masih belajar dengan PHP, ya kita pakai versi 5 saja. Kalau nanti sudah mau mengembangkan website yang dinamis, yang kemudian kompleksitasnya cukup tinggi, ya sangat tinggi, ya pakai 7. Nah, hanya sebenarnya begini, di versi 7 itu ada beberapa sintak yang baru. Kemudian ada beberapa yang di versi 5 itu digunakan, di versi 7 tidak lagi digunakan. Contohnya nanti akan saya tunjukkan contoh itu. Nah, kemudian
Nanti kita juga akan menggunakan library yang populer juga kita gunakan nanti. Itu ada jQuery dan ada Bootstrap. Nah, tapi kapan kita menggunakan ini? Bukan dalam pertemuan kali ini ya, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti, ketika kita sudah mau membangun sebuah aplikasi untuk dashboard system dan juga untuk membangun web, ditampilkan yang webnya mungkin nanti cukup bagus gitu ya untuk pemula, untuk kita sebagai pemula. Nah, itu beberapa yang saya sampaikan tentang ini. Nah, itu tadi adalah beberapa bahasa scripting site server, client server, dan juga library-nya. Nah, kemudian bagaimana kita memulai dengan PHP? Pertama, kita akan siapkan web servernya. Web server yang kita pakai apa? Web servernya yang kita akan gunakan adalah web server Apache. Bagaimana kita memasang Apache? Nah, kita harus memasangnya. Kita harus memasang XAMPP-nya. Dan bagaimana kita bisa memasang XAMPP-nya? Nah, kita harus unduh XAMPP tersebut. Di mana kita mengunduh XAMPP-nya? Nah, kita unduh dari situs apachefriends.org. Nah, kita akan download dari situ kalau kita belum memiliki XAMPP-nya. Jadi kita download dari sana ya. Ya, mari kita lakukan. Ya, kita akan download dari apachefriends.org. apachefriends.org. Ya, yang akan kita download adalah XAMPP-nya. Di sini di dalam XAMPP itu ada web server namanya Apache, ada database-nya MariaDB, dan ada program yang bisa kita pakai yaitu PHP dan Perl. Nah, yang kita akan pakai nanti adalah Apache sebagai web servernya. Kemudian kita akan membuat programnya dengan PHP dan database-nya MySQL. Nah, di localhost di komputer kita nanti database-nya adalah MySQL. Tapi nanti ketika kita hosting, database yang ada di web hosting itu adalah MariaDB. Kita download yang ini, yang XAMPP-nya untuk Windows. Kita simpan filenya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya, ini ada muncul tulisannya ya dari apachefriends.org ini. Ada bilangnya begini ya. Kalau kita bacakan Ashem itu kalau orang Jawa bilangnya asem. Asem itu kecut ya. Kecut. Nah, padahal ini maksudnya kan ini mengagumkan gitu ya. Nah, apa tuh yang mengagumkan? Nah, bisa cari sendiri nih. Kenapa dia bilang mengagumkan? Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya berakhir. Ya, proses download sudah selesai. Kita bisa install dari sini. Ini saya lihat ya di foldernya
ada di folder download. Kemudian saya install, saya double klik. Kita tunggu. Yes. Ya, muncul ini, kita tekan yes saja. Ini oke. Saya tekan next, klik next. Nah, nanti kita akan install servernya, program, bahasa programnya, dan kemudian ini ada bahasa program yang kita pakai itu, yang kita manfaatkan dari XAMPP-nya ini. Ada Apache, ada MySQL, kemudian ada PHP, dan ada PHP MyAdmin. Kita tekan next. Nah, kemudian kita mau install di mana? Kalau kita mau install di D, kita cari folder D kita. Kita mau install di folder C, ya defaultnya ada di sini, di C. Nah, berhubung di dalam komputer saya ini sudah ada XAMPP-nya, maka saya tidak lanjutkan ini ya. Ini tinggal tekan next terus sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini berarti kalau ini saya cancel saja. Cancel karena sudah ada di komputer saya. Nah, bagaimana kemudian menjalankannya XAMPP-nya? Saya jalankannya, saya cari MPP. Nah, saya klik. Nanti kalau proses instalasinya sudah selesai, akan ada XAMPP. Kita bisa ketikkan di command com-nya, bisa dari start. Ya, akan muncul ini, tampil seperti ini XAMPP-nya. Untuk bisa bekerja dengan PHP, ya saya bilangnya PHP gitu saja ya. Untuk bisa bekerja dengan PHP, kita harus mengaktifkan actionnya, modulnya, yaitu modul Apache-nya ini kita aktifkan. Caranya dengan mengeklik action start ini, kita klik. Nah, artinya ini Apache-nya sedang di detected ya. Nah, ini artinya ini sudah berubah warna ya, sudah tahu portnya. Berarti ini sudah bisa digunakan, web servernya Apache ini sudah bisa kita gunakan untuk menjalankan program PHP. Nah, apa langkah selanjutnya yang kita harus lakukan untuk membuat program PHP? Nah, kita akan gunakan untuk mengetikkan program PHP itu dengan text editor yang namanya Sublime Text. Yang ini ya, Sublime Text. Saya klik Sublime Text. Nah, akan ditampilkan text editor Sublime Text seperti ini. Nah, kemudian kita harus bekerja di folder yang dimiliki oleh XAMPP tadi. Di mana itu? Itu ada di dalam foldernya XAMPP itu. Nah, di dalam folder XAMPP ada ini ya, XAMPP, kita cari. Kalau Anda melakukan instalasi XAMPP-nya ada di folder apa, ya cari di sana.
Nah, saya ada di folder C. Di folder C ini ada XAMPP yang ini. Kita klik. Nah, di sini ada folder yang namanya ini ya, htdocs, ya, htdocs gitu aja ya. Nah, ada folder yang namanya htdocs. Kita klik htdocs. Nah, apa yang kita kerjakan, yang kita buat programnya itu dengan PHP, kita akan simpan di folder yang namanya htdocs. Jadi harus di sini. Tidak boleh di folder lain yang tidak ada di dalam XAMPP-nya dan htdocs. Nah, kita akan buat foldernya di sini. Kita juga buat folder kerjanya di sini ya. Saya buat sebuah folder. Misalnya PHP sesi 1. PHP sesi 1 gitu ya. Nah, nama 11 gitu ya. Bapak ya, saya ganti. Ya, PHP sesi 1. Nah, semua yang kita buat programnya di PHP akan disimpan di folder htdocs ya, htdocs yang kita buat. Di dalam htdocs ada php underscore sesi 1. Kita kembali lagi ke text editornya Sublime Text tadi. Nah, program PHP itu memiliki kerangka dengan tanda yang disebut dengan tag, sama dengan HTML. HTML itu juga punya kerangka sendiri dan ada tagnya sendiri, punya tag HTML lebih banyak. Nah, PHP punya tag juga. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Di dalam PHP itu tag pembukanya adalah kurung buka siku tanda tanya PHP. Kemudian ada penutup, yaitu dengan tanda tanya kurung siku penutup. Gini ya. Nah, kode-kode PHP, program PHP, semua harus ditulis di dalam tag PHP. Tidak boleh di luarnya. Kalau ada di luar tag PHP, maka itu dianggap sebagai HTML. Nah, kemudian untuk menampilkan tulisan, untuk mencetak tulisan, apa yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita akan jadi ada beberapa sebenarnya, ada beberapa statement. Jadi echo gitu ya, echo ini echo kemudian diikuti dengan kalimatnya. Misalnya kita memulai belajar PHP. Seperti ini ya. Nah, supaya kita tahu ini hasilnya seperti apa, kita simpan di dalam folder yang kita buat tadi. Jadi simpan, save, kita cari folder kerja kita tadi. Folder kerja kita tadi, kalau saya ada di C, XAMPP, htdocs, PHP sesi 1. Saya simpan di sini. Misalnya saya berikan nama ini coba 1.php. Nah, saya simpan. Menjalankannya dari mana? Menjalankannya dari browsernya.
Coba kita buka browser, misalnya yang ini tadi ya. Saya tuliskan di sini localhost. Kemudian di sini ada kita cari yang tadi namanya apa tadi ya? PHP sesi 1. Kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul ini ada index of garis miring PHP underscore sesi 1. Kemudian ini ada parent directory. Parent directory ini isinya ada coba 1.php. Jadi nama file yang kita tadi baru buat. Nah, untuk menampilkan tampilan teks yang kita ingin cetak tadi, kita pilih ini, kita klik. Nah, ketika saya klik, akan muncul tulisan yang kita ketikkan tadi di sini, di editor Sublime Text. Ditampilkan di web browsernya yang ini. Kita memulai belajar PHP. Nah, ini ada seperti ini, harus dimunculkan lebih dahulu foldernya, kemudian nama filenya. Kalau PHP yang kita buat itu kita berikan nama, misalnya seperti ini ya. Ini kan coba 1 PHP. Kalau coba 1 PHP ini saya ganti namanya dengan coba 1 dengan indeks PHP, misalnya begini. Saya buat, simpan dengan nama lain di folder yang sama. Di sini. Oh, ini udah benar tadi ya. Ini indeks PHP. Indeks.php. Saya simpan. Saya jalankan dari browser. Maka kalau ini saya jalankan, langsung teksnya ditampilkan tanpa menampilkan folder yang ini, karena filenya kita berikan nama indeks. Nah, coba ya. Nah, langsung dimunculkan ketika kita klik enter di browsernya, di localhost php sesi 1 underscore. Dia langsung muncul karena nama filenya adalah ada nama file index PHP. Nah, karena kita ingin belajar supaya kita nanti bisa memilih banyak file yang kita akan coba-coba kerjakan, maka file yang index PHP-nya saya hapus dulu ya, supaya setiap kita menjalankan dari localhost nggak langsung tampil. Jadi ini saya hapus ya, makanya kalau ini saya jalankan lagi nggak bisa gitu ya, jadi mesti folder tadi. Bentar. Nah ya kan, nah muncul yang ini lagi. Ya, kita kembali lagi ke text editornya, Sublime Text. Kita bisa memberikan keterangan sebuah program yang kita buat. Nah, untuk membuat keterangan tersebut ada 3 cara ya. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat keterangan tersebut. Yaitu 3 cara itu, keterangan itu komentar ya, maksudnya ya. Jadi komentar atau keterangan. Misalnya saya berikan di sini itu tanda garis miring 2, double garis miring gitu ya. Ini adalah PHP pertama. Berarti yang ini merupakan keterangan
atau komentar gitu ya. Ini adalah komentar. Nah, kemudian kita bisa membuat komentar lagi. Misalnya di bawahnya sini, tanda pagar. Ini komentar kedua. Echo. Mana ya? Bentar. Mulai belajar lagi. Gitu ya. Nah, tadi ini belum pakai titik koma karena hanya ada satu statement echo di situ. Sekarang ada dua, maka di sini harus kita berikan tanda penutup titik koma. Yang terakhir tanpa atau dengan titik koma sama. Jadi misalnya saya berikan titik koma. Nah, kemudian ada komentar yang dengan tanda ketiga, tanda garis miring, tanda bintang. Ini komentar ketiga. Nah, kalau ini tanda garis miring kemudian diikuti tanda bintang, harus ditutup ini ya. Kalau yang lain enggak. Echo. Belajar. Ini samain misalnya gini ya. Ini komentar tiga. Koma. Saya simpan ya, simpan dengan file yang sama, yang dua misalnya ya. Simpan. Coba 2 titik PHP. Saya jalankan dari sini, maka nanti akan muncul di sini ada 2 file yang muncul di parent directory itu. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau jalankan yang PHP 2. Berarti ada keliru ya, sebentar ya. Oh, ini kok ada tulisan begini ya. Ini keyboard saya kadang-kadang ditekan kursornya pindah kemana gitu ya. Ini ada, jadi salah itu tadi ya. Bisa hapus, kemudian saya simpan. Itu. Jalankan lagi. Coba 2. Nah, jalan ya. Nah, ini kenapa nyambung semua ya gitu ya. Kenapa teksnya itu, kalimatnya itu nyambung semua. Bagaimana supaya itu tidak nyambung? Supaya ini ganti baris. Tadi kan ada 3 nih. Ada 3 ya. Supaya ganti baris, maka kita harus berikan itu tag ganti baris. Tag ganti baris itu BR. Ya. BR. Jadi misalnya di sini ya. Saya kasih /BR supaya ganti baris. Kemudian ini saya kasih /BR. Saya simpan. Coba jalankan. Nah, ganti baris ya. Ini sudah berubah. Nah, kemudian ini
BR ini ada slash BR. Ini bisa saja saya tidak berikan, jadi sama aja. Selain echo, ada fungsi lain yang digunakan di PHP untuk menampilkan hasil output, untuk mencetak ke layar. Nah, apa itu? Yaitu ada print dan ada printf. Apa bedanya echo, print, dan printf? Kalau echo itu bisa dipakai untuk menghasilkan output sebanyak satu atau lebih data yang dipisahkan dengan koma. Tetapi kalau print itu hanya memiliki fungsi untuk menampilkan data tunggal. Jadi hanya satu data. Tidak bisa digunakan dengan koma di belakang print. Contohnya seperti ini. Misalnya ini echo. Ini komentar 3. Saya buat koma. Komentar 4. Koma. Dan seterusnya. Nah, dengan echo ini bisa dilakukan. Jadi di belakang echo ini akan tercetak tiga data tersebut. 3 elemen tersebut. Kita simpan ya, kita coba 4 ya. Hilang ya, bentar. Localhost. Ya, yang ini 4. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita mulai belajar PHP, mulai belajar lagi. Ini komentar, 3 komentar, 4 dan seterusnya. Jadi ini akan tercetak seperti ini. Ya, ada 3 pernyataan. Nah, printf itu bisa dilakukan di sini. Ini misalnya ganti print ya, print. Saya ganti. Ini bisa dilakukan. Kita simpan. Nah, bisa. Tapi tidak bisa dilakukan di sini. Nah, error. Karena ini ada 3 elemen, 3 data. Maka kalau ada pernyataan seperti ini, maka ini harus dengan echo. Nah, itu penggunaan print. Kemudian penggunaan printf. Misalnya ini kita tambahkan printf. Bisa nggak ya dengan printf? Kita coba. Nggak bisa ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian printf itu sebenarnya digunakan untuk apa? Nah, misalnya kita ingin mencetak nilai, mencetak data yang tempatnya itu sudah kita sediakan formatnya, tipe dari variabel tersebut. Misalnya kita buat begini.
$S, artinya ada variabel S adalah variabel string. Bukan dolar ya, salah, bukan dolar tapi persen S. Kemudian persen D, S adalah string, D adalah desimal atau integer. Kemudian persen persen 0.2 F. F adalah pecahan float. Nah, ini S mau diisi apa? Yang string ini. D, angka desimal ini mau diisi apa? Pecahan ini mau diisi apa? Gitu ya. Nah, kita isinya di belakangnya sini, meletakkannya. Koma. Misalnya saya isi ini string gitu ya. Kemudian D itu saya isi 12. Kemudian pecahannya itu saya isi 655, nah itu di belakang koma ada 2 digit, maka yang akan tercetak 2 digit. Misalnya 201 ya, di belakang koma. Kita akan ini kurungnya bukan di sini ya, maaf ya, ini ada koma 2 kali ya, salah ya. Nah, seperti ini ya. Begini, yang benar ini, ya tadi salah. Kurung tutupnya di sini. Nah, kita jalankan, kita simpan. Untuk latihan, saya simpan 5. Kita jalankan ya. Jalankan 5. Nah, akan tercetak seperti ini ya. Ini string. Jadi tadi yang kita buat tadi ini string. Kemudian 12, kemudian 5, 20. Nah, karena yang disediakan hanya 2 di belakang koma, maka satunya tidak tercetak. Gitu. Ini tadi nggak ada ganti baris ya, makanya mesti pakai ganti baris. Ganti barisnya mau letakkan di sini boleh, misalnya di sini juga boleh nih. Itu ya, BR. Nah, BR di sini. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Selanjutnya tentang variabel. Misalnya $X. Hello, Grace. $Y. Sedang belajar PHP ya. Nah, ini X adalah variabel. Hello Grace adalah nilai yang akan ditampung oleh X. Nah, cirinya penulisan variabel di PHP itu seperti apa? Kita tahu ya, variabel itu sebuah kotak, sebuah tempat yang sifatnya logis. Nah, kemudian nama tempat ini bisa apa saja? Bisa bermacam-macam namanya. Kita bebas memilih variabel atau memberi nama variabel tersebut. Variabel bisa kita berikan dengan nama yang pendek, satu huruf itu, bisa panjang. Gitu ya. Nah, kemudian aturan penulisan variabel seperti ini. Ya, ini kan variabel X. Aturan penulisan variabelnya seperti apa?
dalam PHP, variabel harus didahului dengan simbol dolar dan diikuti nama variabel. Nah, nama variabel itu boleh huruf atau karakter, ya, dan juga boleh underscore. Kemudian boleh huruf, boleh angka. Syaratnya angka tidak boleh di depan. Jadi angka di belakang, setelah yang pertama. Jadi yang penting angka itu tidak boleh di paling depan. Sehingga variabel ini hanya dapat berisi karakter alfanumerik. Karakter alfanumerik itu garis bawah ya, underscore. A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, 0 sampai 9. Itu. Nah, kemudian nama variabel itu case sensitive. Jadi misalnya ini X. Saya ganti dengan X. Gini ya. Nama variabelnya X juga, tapi huruf besar dan huruf kecil. Nah, itu beda. Jadi penampung yang sebenarnya itu berbeda kotak. Nah, itu cara menuliskan variabel. Nah, kalau misalnya isi variabel ini ingin dicetak dengan apa? Ya tadi dengan echo ya. Jadi selanjutnya kita akan gunakan fungsi untuk mencetak ke layar dengan echo. Jadi kita nggak pakai yang print tadi ya, printf kita nggak pakai, tapi nanti semuanya akan kita gunakan dengan echo. Nah, ini mencetaknya seperti apa? Ini titik koma. Titik koma. Nah, ini cara mencetaknya, echo. Echo yang akan cetak adalah $X. Jadi yang dicetak nanti yang muncul adalah hello grace-nya, bukan $X-nya. Kemudian echo $Y. Nah, kita akan cetak. Simpan. Jalankan. Nah, seperti ini ya. Hello Grace sedang belajar PHP ya. Nah, tapi itu tersambung. Kita akan buat ganti baris. Nah, sekarang di mana itu ganti barisnya? Apakah di sini? PR-nya. Misalnya BR di sini. Nah, BR-nya di sini buatnya. Tapi karena BR itu adalah tagnya HTML, kita harus tambahkan dengan tanda petik 2. Jadi begini. Echo BR. Nanti dia akan ganti baris. Itu ya. Simpan. Jalankan. Oh, error line 6. Oh, ini ya, kurang titik koma. Titik koma ya. Ini titik koma. Gitu. Ya, titik koma. Saya simpan. Jalankan. Nah, ganti baris. Nah, ini mencetak nilai dengan variabel. Nah, ini variabelnya berarti variabel string. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, misalnya kita belajar dengan bahasa C++, maka ketika kita mendeklarasikan variabel, kita menggunakan variabel, maka variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu tipenya. Di PHP tidak perlu. Jadi buat variabel langsung diisi nilainya.
Nah, PHP akan menerjemahkannya sesuai dengan isiannya itu. Tipenya integer, apakah tipenya string. Nah, misalnya kita akan buat sekarang yang tipenya integer ya. Jadi misal kita mau buat ini isinya $x itu $1.500. Sekarang saya simpan, save, jalankan 1.500. Berarti 1.500 ini adalah integer, tidak diberikan tanda kutip. Kalau kita berikan tanda kutip begini, ini ya, itu akan dianggap itu string, bukan integer. Jadi ini dianggap itu sebagai integer. Kemudian kalau misalnya saya berikan ini begini, itu ya, maka itu akan dianggap pecahan. Nah, simpan. Nah, 1,5. Ya, 1,5. Ini pecahan, bukan 1.500. Kalau kita ingin mencetak angka 1.500 tapi ada titiknya, ya ini kita anggap sebagai string, ditanda dikutip oleh tanda petik. Nah, itulah penggunaan printf, echo, dan cara membuat variabel dengan isinya. Dan isinya itu bisa string, bisa desimal, atau integer, bisa float. Selanjutnya kita akan coba misalnya dengan penjumlahan isi dari variabel atau penambahan isi dari variabel dengan operator. Berarti ada operator yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita akan buat seperti ini ya, $x itu misalnya hitungan berhitung misalnya ya, berhitung ini. Kemudian $y itu angka 12,5. Kemudian $z sama dengan 9 atau 15 gini ya. Nah, kemudian saya buat variabel lain, $jumlah. Penampung dengan nama jumlah atau variabel dengan nama jumlah saya akan isi dengan isinya $y ditambah dengan isinya $z. Isinya variabel y dijumlahkan dengan isinya variabel z. Ini isinya 12,5, ini isinya 15. Jumlah akan berisi nilai 27,5. Kemudian kita cetak. Cetaknya ini berarti echo $x. $x yang tercetak adalah kata berhitung yang ini yang akan tercetak nanti.
kemudian setelah itu diikuti apa? Akan diikuti dengan ini, misalnya kan berhitung misalnya akan dikeluarkan berhitung titik 2 sama dengan jumlah dari gitu ya. Berarti ini saya tambahkan di sini echo jumlah dari. Nah, dari apa? Dari isinya ini. Jumlah dari ini Y ditambah Z. Ya, Y ditambah Z. Jadi jumlah dari Y ditambah Z sama dengan, berarti isinya berapa? Isinya adalah yang ada di variabel jumlah. Jadi dolar jumlah. Nah, begini. Kita simpan. Kita jalankan 6. Nah, seperti itu ya. Berhitung. Jumlah dari 12,5 plus 15. Ini 12,5, ini 15, ini 27,5 dari isi ini. Seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat begini nih. Kalau ini nggak mau dibuat variabelnya begini ya. Misalnya ini saya jadikan saya anggap sebagai komentar saja gitu, jadi nggak dieksekusi oleh PHP. Nah, kemudian ini saya ganti di bawahnya, ini jumlahnya yang di sini, ini saya hapus, tambahkan di sini echo dolar Y ditambah dolar Z. Hanya memindahkan ini di sini langsung dicetak hasilnya gitu ya. Ini kalau saya simpan akan sama hasilnya. Nah, sama ya. Nah, ini kalau kita membuat dengan variabel dan ada penjumlahan terhadap isi dari variabel tersebut. Kemudian kita akan menggunakan variabel di mana variabelnya itu yang disebut variabel lokal dan variabel global. Nah, misalnya ini saya tuliskan begini ya. Function tes 1. Nah, yang ada di dalam function ditutup dengan kurung kurawal. Jadi yang ada dalam function ditutup dengan kurung kurawal. Saya tulis dolar A sama dengan 15. Echo misalnya saya tuliskan variabel A adalah lokal. Berisi sama dengan dolar A.
Kemudian ini saya panggil fungsinya tes 1. Echo variabel A bukan global. Sama dengan $A. Kemudian buat echo tidak ada isi karena A lokal. Ini nah, bahasa pemrograman PHP itu sering disebut sebagai bahasa pemrograman yang loosely, yaitu bahasa pemrograman yang bebas, tidak memperhatikan variabelnya itu bertipe apa sebelumnya, dimana kita tidak perlu memberitahukan dahulu kepada PHP tentang tipe data yang akan kita gunakan. Jadi bergantung kepada kita, variabelnya itu akan disesuaikan tipenya oleh PHP sesuai dengan isi yang kita berikan. Nah, kemudian variabel itu ada yang namanya variabel yang disebut dengan scope-nya ada di dalam lokal dan scope-nya ada di dalam global. Variabel lokal dibuat dalam halaman yang sama. Nah, apabila variabel ini kita definisikan pada satu file PHP, maka nilai variabel itu dapat diakses kode program pada halaman yang sama, tetapi tidak berlaku pada tempat lain. Jadi kalau kita membuat variabel dalam satu function, maka variabel itu tidak berlaku di function lainnya. Nah, contoh yang seperti ini. Ini adalah variabel A. Nah, variabel A ini ada di dalam function tes1. Nah, variabel ini merupakan variabel lokal yang ada di dalam function tes1. Nah, kemudian ketika kita mencetak isi variabel, maka yang statement ini tidak akan error. Hasilnya adalah 15 tercetaknya. Kalau ini tidak tercetak isinya, kalimat ini tercetak tapi isi tidak, karena A ada di dalam function tes1 di sini. Jadi bukan merupakan variabel global. Itu ya, coba kita jalankan. Saya simpan. Coba 7. Nah, seperti itu, line 7 keliru ya. Ya, karena ini karena bukan merupakan variabel, jadi seolah-olah A itu belum didefinisikan variabelnya. Yang ini, A ini. Jadi belum ada gitu ya.
kita belum pernah mendeklarasikan variabel ini, belum pernah membuat variabel ini sebelumnya. Karena A itu dianggap variabel lokal seperti ini. Nah, kalau kita membuat seperti ini, misalnya gini ya, di sini nih, saya buat ini dolar A sama dengan 15 gitu. Kemudian saya simpan, saya jalankan. Nanti yang ini tidak error lagi, tapi ini yang sini nih akan diisi 15. Nah, seperti itu. Ini nggak pakai ganti baris, makanya semua begini ya, ke kanan. Nah, ini 15 muncul kan. Nah, ini 15 ada, ini 15 juga ada. Tapi ada perbedaan di situ. Di mana 15 yang pertama tadi, yang ini diambil yang dari sini. Yang ini diambil nilainya dari sini. Nah, ini sama-sama variabel. Kita membuat dua variabel yang berbeda, yang sama dengan nilai yang bisa berbeda. Karena yang satu ada di lokal, yang satu ada di bersifat global. Kalau ini misalnya saya ganti 25, maka yang ini akan tercetak 25. Gitu. Nah, simpan. Jalankan. Nah, ini jadi 25. Gitu ya, karena ini variabel yang bukan bersifat lokal gitu ya. Jadi bukan maksudnya sebenarnya ini bukan global gitu ya, belum bersifat global karena ini tidak berlaku di sini. Nah, ini kemudian yang ini juga tidak berlaku di luarnya function ini tadi. Seperti itu. Ya, kita akan buat coba contoh lain. Misalnya ini saya tambahkan, ini dolar C sama dengan 10. Kemudian echo saya buat P ya. Ini ya, ini tag P, itu tagnya P, HTML ya. Tuh, kemudian nilai dari C itu sama dengan dolar C, maka akan tercetak nanti tercetaknya nilai dari C sama dengan 10 gitu ya. Kemudian ini saya berikan penutup tag P. Tag P-nya ditulis dalam tanda petik, ada di dalam tanda petik pembuka penutup ya, karena itu tagnya HTML, jadi kita tidak bisa meletakkannya di luar sini. Nah, ini seperti ini, gini. Nah, ini akan ada hasil. Nah, kemudian saya buat di sini ya tadi ya, dolar A itu 15. Kemudian saya buat nih dolar B sama juga ya, dolar bukan sama ya, belum ada di atas. Dolar B itu 20. Kemudian dolar C sama dengan berapa? 10. Ke situ ya. 10. Nah, kemudian ini saya hapus saja ya. Ini memanggil functionnya. Misalnya saya cetak ini. Oh, ini saya hapus saja. Gini misalnya dolar A. Dolar A. Kemudian ini echo dolar B. Nah, kalau seperti ini nih isinya adalah 10. A yang ini isinya berapa? A 10, 15 atau 25.
maka yang tercetak di sini adalah 25. Yang tercetak di sini berapa? Dolar B ada di sini 20. 20 tercetak atau tidak? Nah, 20 tidak akan tercetak. Nanti hasilnya error. Kenapa? Karena B adalah lokal variabelnya. Ya, kita coba. Nah, seperti itu. 10, 25 ini error ya. Line 12. Karena dianggap variabelnya belum didefinisikan. Ini B-nya. Jadi B itu belum didefinisikan variabelnya. Nah, sekarang seperti apa itu yang disebut variabel global? Ini nih sebenarnya yang tadi saya sebut di depan tadi ya. Tadi sempat saya singgung. Ini bukan variabel global ya. A dan C yang ada di sini. Kalau kita ingin membuat itu sebuah variabel global, maka kita harus set lebih dahulu nama variabelnya dengan kata global. Nah, contoh ini tadi kan error nih yang B yang di sini, karena B ini variabel yang ada di function test 1 yang sifatnya lokal. Nah, untuk ini menjadi global, maka saya harus set itu menjadi variabel global dengan menambahkan kata global di depan variabel tersebut. Di global dolar B. Kok kesana sih? Dolar B. Ya, begini ya. Maka B yang ada di sini sudah berlaku. Karena B yang ada di sini itu dibuat global. Tapi A dan C enggak. Gitu ya. Kalau A ini dibuat global, ini ditubuhkan dengan ini. Gitu ya. Jadi ini bersifat global untuk B-nya, maka akan ada hasil di sini. Kita coba tadi error, maka sekarang harus ada hasilnya gitu ya. Nah, tadi begini ya, ini harus ada hasil. Nah, begini. Nilai dari C sama dengan 10. Ini 25, 20. Nah, tadi saya belum singgung nih. Di sini ada P. Gunanya untuk apa sih gitu ya? Ini kan kalau di sini kita bisa tambahkan begini ya, echo untuk ganti baris. Echo dengan tanda PR ya. Slash PR atau PR aja gitu ya, nggak apa-apa. Nah, begini. PR. Maka ini ganti baris. Ini P adalah menandakan bahwa statement itu adalah satu paragraf. Jadi ini hasilnya. Tadi kan ada hasilnya ganti baris ya. Nah, begini. Ini dianggap satu paragraf. Kalau dengan BR ini hanya pindah pada baris berikutnya. Kalau ini ada satu baris kosong. Karena kita menggunakan membuat pernyataan statement ini adalah sebagai sebuah paragraf. Jadi kalau kita letakkan itu di depan statement yang kita buat, ya kita akan membuat itu menjadi sebuah paragraf. Oh iya, kalau ini misalnya yang ini mau kita buat, ini bukan dengan BR tapi dengan paragraf juga, ya ini kita hapus gitu ya. Kita hapus. Paragrafnya ada di sini gitu ya, P-nya. Kita tambahkan tanda petik 2. Jadi harus seperti ini karena kita mau menambahkan P-nya. Tag P. Kemudian ditutup dengan tag P juga. Tanda petik. Nah, gini. Maka dia akan sama dengan pernyataan ini.
Saya simpan. Nah, hasilnya begini. Kemudian dalam membuat website, kita sering melihat tampilan yang menunjukkan tanggal dan waktu, time dan date. Nah, membuatnya seperti apa? Itu ada function dalam PHP namanya function date. Nah, function date ini berfungsi atau digunakan untuk membuat format tanggal atau waktu. Nah, cara penulisannya itu seperti berikut ini ya. Kita akan coba. Kita akan tuliskan seperti ini. Ini saya hapus. Misalnya echo. Nah, membuat hari ini ya. Misalnya hari ini adalah tanggal, kemudian ini titik, date dalam kurung, ini Y, garis miring M, garis miring D, titik. Kemudian saya beri ganti baris ya, supaya ganti baris. Ini jadi BR. Ini titik koma. Nah, kemudian saya buat lagi di sini. Ini saya copy saja. Echo hari ini tanggal, ini saya ganti nih formatnya ya, bukan garis miring tapi titik, kemudian titik. Kemudian saya buat lagi di sini, misalnya bukan garis miring atau titik tapi bisa strip ini ya. Ini juga bisa strip. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kita coba dulu ya, jalankan ini. Kita simpan. S. Ini tanggal. Pindah sono ya. Tanggal titik PHP. Jalankan. Ini ya tanggal. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, ini yang di sini tadi saya tunjukkan. D yang ada di sini itu merupakan tanggal dalam sebulan. Tanggal 01 sampai tanggal 31. D yang sini. M yang ini merupakan bulan dalam setahun. Jadi bulan 01 sampai bulan 12. Kemudian yang Y adalah tahun dalam format 4 digit. Y besar. D-nya kecil, M-nya kecil, Y-nya besar. Nah, itu Y merupakan format tahun dengan 4 digit. Ya, misalnya begini ya. Ini saya mau buat ini nih, saya jadikan variabel dulu nih. Variabel terlebih dahulu. Misalnya gini ya. Ini dolar tanggal sama dengan date.
Ini Y M D. Berarti tanggal, bulan, tahun hasilnya disimpan di variabel tanggal di sini. Jadi hasil yang ada di sini disimpan di variabel tanggal. Nah, yang dicetak adalah nilai dari variabel tersebut. Jadi hari ini adalah tanggal, gitu ya. Hari ini adalah tanggal. Di sini dolar tanggal. Nah, begini. Ini saya tutup, saya hapus. Gini ya. Hari ini tanggal. Nah, kemudian saya simpan, saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya ada. Jadi begini, sama aja ya dengan dibuat seperti ini dan begini variabel. Nah, kemudian kita mau tahu nih, ini hari apa sekarang ini. Nah, untuk mengetahui hari ini kita gunakan huruf L, gitu ya, huruf L. Jadi misalnya saya tambahkan eho, hari ini adalah gitu ya. Ini sudah saya tanda petik gini, tutup. Kemudian begini, date dalam kurung tanda petik ini ya. Ini huruf L kecil ya. Ini huruf L kecil. Jadi bukan angka 1, bukan huruf I, tapi L kecil. Nah, kita jalankan, kita simpan, kemudian saya jalankan. Nah, hari ini adalah Monday, Senin. Di saat saya buat gitu ya, ini hari Senin, tanggalnya 7 September 2020. Nah, yang ini adalah untuk tanggal. Sekarang untuk time, waktu. Nah, kalau untuk waktu kita bisa buat begini ya untuk waktu. Ini saya ganti dengan waktu. Echo. Nah, misalnya waktu hari ini adalah gitu ya. Date dalam kurung titik koma H, kemudian I ya kalau ini ya. S, kemudian ya seperti ini. A, saya ikutin gini. A, atau ntar dulu ya, gini ya. IS, seperti ini. H itu format untuk 12 jam. Jadi bukan 24. Jadi format untuk 12 jam. Jam 01, jam 1 sampai jam 12. I adalah menit. Dimulai dari 00 sampai 59. S kecil adalah detik dengan nilai bisa 00 sampai dengan 59. Nah, kemudian sekarang kalau jamnya itu hanya 0 sampai 12, itu malam atau siang atau pagi atau sore. Nah, ada kita sering dengar yang namanya AM PM, and meridium atau post meridium ya, antemeridium
atau post meridian, AM atau PM. Nah, kita tambahkan di belakangnya ini adalah A, gitu ya. Nah, kita coba, kita jalankan, kita simpan. Ini waktu, hari gitu ya. Ini waktu ya, waktu. Kemudian saya simpan. Saya jalankan. Nah, seperti itu. Jadi hari ini adalah pukul 11.15.56 IM. Gitu ya. Nah, yang muncul sekarang ini, yang ini nih, ternyata tidak sama dengan waktu yang kita gunakan di Indonesia. Nah, waktu di Indonesia berbeda dengan waktu yang digunakan di sistem ini. Nah, merubahnya bagaimana? Kita harus rubah itu ya. Cara membuat tanggalnya tersebut. Jadi kita harus rubah ke di set ke Asia, ke Jakarta. Jadi kita tambahkan begini, supaya tanggalnya ini sama, waktunya ini sama dengan waktu kita di Indonesia. Karena ini sekarang ini di komputer saya waktunya sudah hampir jam 14. Ini baru jam 11 gitu ya. Jam 14 itu kan bukan lagi IM kan. Nah, sekarang kita mau ubah. Ini tambahkan di sini date default time zone, set default time zone, tapi bukan get ya, tapi ini set. Di setnya mana? Yaitu Asia garis miring Jakarta titik koma. Nah, simpan, jalankan lagi. Nah, berubah ya. Jadi 04.18.10 PM. Jadi sore, sudah sore. Jadi bukan jam 16 kan di sini ya, tapi jam 04, tapi kita berikan keterangan. Kalau nggak diberikan keterangan kan nggak tahu nih, ini jam berapa, jam 4 yang mana, pagi atau dini hari atau sore hari. Jadi kalau seperti ini kita ketahui bahwa ini sudah sore gitu ya, PM. Nah, ini penggunaan waktu. Nah, biasanya kita kan sering menggunakannya itu di website, di footer. Di footernya itu sering dibuat untuk menampilkan tanggal dan waktu gitu ya. Ya, misalnya gini ya, ini saya tuliskan dan gitu ya. Ya, ini ditutup dulu ya. Nah, karena ini nih, bentar ya, ini begini, copy, ini copyright, kemudian begini 2020, kemudian saya berikan begini tuh ya, echo date sekarang tahun ya, suka muncul kan di website kan tahun ya, jadi begini nih. Nah, jadi kapan itu dijalankan, tahun saat
itu dieksekusi gitu ya, codingnya dieksekusi, ya ditampilkan pada tahun tersebut. Kalau sekarang ya berarti tahun sekarang gitu. Nah ini tidak akan bisa dieksekusi oleh PHP karena ini adalah ada di HTML. Maka kita harus buat ini ditutup dulu. Ya, yang ini ditutup dengan tag PHP seperti ini. Nah, kemudian yang ini punyanya PHP nih. Berarti kita harus buka dengan tag PHP. PHP. Nah, gini. Seperti ini ya. Nah, kita jalankan. Simpan. Saya jalankan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, ini hasilnya. Iya, ini maksudnya keliru tadi ya. Ini kok at right, maksudnya begini nih, maksud saya itu ya. Ini copyright gitu ya, dan copy gini ya, supaya nanti munculnya itu simbol add atau accrual itu akan dihasilkan seperti itu. Ini bukan dolar ya, ini dan. Nah, ini seperti ini ya. Simpen, jalankan. Nah, hasilnya ini ya, maksud saya tuh buat ini gitu ya, copyright at 2020 gitu. Nah, ini yang sudah kita pelajari pendahuluannya, pengantar dari PHP. Jadi kita baru berkenalan dengan PHP. Nah, ikuti sesi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, di sesi kedua tentang PHP ini, yaitu dengan kita membuat sebuah form yang dipakai untuk memasukkan data ke database. Jadi kita membuat entry data.